Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Febrianti dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1 STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan, subjek pendidikan, objek pendidikan, lingkungan pendidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Adapun tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Materi yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat sasaran kemana pendidikan itu diarahkan. Tujuan pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Nah, di dalam tujuan pendidikan juga terdapat tujuan umum. Tujuan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Selain tujuan umum, ada juga tujuan khusus. Tujuan khusus sebagai indikasi tercapainya tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan tertentu, baik berkaitan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa, tugas dari suatu badan atau lembaga pendidikan, bakat kemampuan peserta didik, seperti memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk bekal hidupnya setelah ia tamat, dan sekaligus merupakan dasar persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Itu menurut Mujib. Oke, untuk materi yang kedua yaitu ada subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai martabat paling tinggi atau luhur di antara makhluk lain. Dalam rangka mencapai kepenuhan dirinya sebagai makhluk hidup yang berkodrat dan bermartabat paling luhur di antara makhluk ciptaan lain, manusia itu perlu dididik. Kemudian dalam subjek pendidikan ada subjek didik. Subjek didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal pada jenis pendidikan dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, yang tergolong subjek didik yaitu ada siswa, mahasiswa, taruna, warga belajar, pelajar, murid, santri, dan lain-lain. Nah, ada juga peserta didik. Oke. Tadi udah dijelaskan dalam subjek pendidikan itu yang pertama ada subjek didik. Nah, yang kedua yaitu ada subjek pendidik. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita lebih sering dikenal dengan KBBI, pendidik adalah orang yang mendidik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Sekarang yang tergolong subjek pendidik yaitu ada guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu objek pendidikan. Objek pendidikan itu manusia. Manusia sebagai objek pendidikan adalah manusia dalam perwujudan sebagai individu yang menjadi bagian integral dari masyarakatnya. Dua sisi ini dipandang penting dan perlu untuk diproses dalam sistem pendidikan, agar di kemudian hari manusia dapat menemukan jati dirinya sebagai manusia. Materi yang keempat yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan.
lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidik yang pertama dan utama, karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan yang lain. Selain itu, manusia mengalami proses pendidikan sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Karena perkembangan dan peradaban manusia, orang tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa dewasa. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagian fungsinya sebagai pendidik. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Merupakan tempat berbaurnya semua komponen masyarakat, baik dari agama, etnis keturunan, status ekonomi, maupun status sosial. Pengaruh yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi anak terhadap dunia pendidikan. Kontrol dari masyarakat juga akan membantu dalam meningkatkan peran dan minat anak dalam menempuh pendidikan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan informal. Apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jalur pendidikan ini diberikan kepada setiap individu sejak lahir dan sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun lingkungannya. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling, dan juga contohnya misalnya seorang ibu yang mengajari anaknya untuk bersikap sopan santun. Jenis-jenis pendidikan yang selanjutnya yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan berjenjang, dan berada dalam periode waktu-waktu tertentu. Misalnya, kita di SD itu diberi jangka waktu itu selama 6 tahun. Di SMP, sekolah menengah pertama, kita diberi jangka waktu untuk belajar selama 3 tahun. Dan di sekolah menengah atas juga, kita diberi jangka waktu untuk belajar itu selama 3 tahun. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf jika dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.